Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat BIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tingkah keadaan beliau yang dilakukan di awal-awal Ramadan ini berbeda dengan terakhir 10 hari bulan Ramadan. Kalau kita tahu, kalau kita lihat ya, di Indonesia ini nanti biasanya di malam-malam pertama Ramadan itu masjid itu penuh, bahkan sholat jamaah itu sampai halaman, parkiran itu bahkan biasanya keluar di gang sebelah karena nggak cukup halamannya buat parkir, penuh dengan jamaah. Tetapi nanti ketika sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Masjid itu jadi kosong. Bahkan kadang-kadang jamaahnya itu tinggal 2 shaf, 2 baris. Atau kadang-kadang ada yang tinggal 1 baris. Bahkan saya temukan 1 baris itu nggak sampai penuh. Nah, ini kita perlu koreksi teman-teman. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairiha, yang mana kesungguhan ibadah itu tidak dilakukan oleh Rasulullah di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan Sayyidah Aisyah juga mengatakan bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah idza dakhala al-'ashral awakhir, ketika masuk di 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi tidak hanya Rasulullah yang beribadah saja, tetapi Rasulullah juga mengajak keluarganya untuk beribadah bareng-bareng, memanfaatkan, memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka di situ kita bisa mengikuti jejak Rasulullah, yang mana selama ini masjid-masjid kita cenderung sepi di 10 hari terakhir, tetapi Rasulullah tidak, justru mempengi. Nah, kalau kita mempengi Rasulullah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Rasulullah itu juga mengatakan gini, taharru lailatul qadri, carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan carilah, dalam satu riwayat, fil witri, di malam-malam ganjil, min ashril awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga di situ ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Rasulullah saja bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dikatakan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Orang manusia hidup itu umur-umurnya kita semua ini kebanyakan nggak nyampe 80 tahun itu udah prestasi. Sekarang 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun itu udah jarang, apalagi 80 tahun. Tetapi satu malam kita menemukan Lailatul Qadar, 2 rakaat sholat sama dengan sholat 2 rakaat
di 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Tetapi kita kan sampai sekarang itu untuk mencari Lailatul Qadar itu kurang semangat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ya'takifu fil ashril awakhir, iktikaf di akhir Ramadan 10 hari terakhir, hatta yatawaffahullah, sampai Rasulullah meninggal. Itu amalan beliau di setiap bulan Ramadan selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan juga mengatakan, mang qoma lailatal qadri, barang siapa yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan di Lailatul Qadar, maka akan diampuni ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Bahkan dalam satu riwayat, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosa nanti yang akan dilakukan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala karena menemukan malam Lailatul Qadar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf sampai penasaran. Sayyidah Aisyah itu penasaran, Rasulullah, seumpama saya itu menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Dikatakan sama Rasulullah, kalau kamu menjumpai Lailatul Qadar, ucapkan doa ini, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf, ya, innaka afuwun tuhibbul afwa, yang suka memaafkan, fa'fu anni, dan maafkanlah diriku ya Allah. Itu disuruh mengulang-ulang. Jadi mari kita para jamaah BIM rahimakumullah, jangan sampai kita justru ketinggalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan tidak melakukan ibadah, karena itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu dalam 1 tahun untuk melakukan ibadah di malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu dikatakan para ulama ada di bulan Ramadan, arja yang lebih diharapkan. Kemudian diperinci lagi ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, diperinci lagi di witr, di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka para sahabat BIM yang dirahmati Allah, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan ini. Justru yang kita lakukan malah iktikaf di mall, iktikaf di pasar, iktikaf di tempat-tempat hiburan. Jangan. Tapi mari kita kembalikan adat atau kembalikan kebiasaan kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar meskipun kita tidak menyadarinya, agar ibadah yang kita lakukan itu bernilai seperti 83 tahun lebih 4 bulan. Apalagi kita bisa sampai bertahun-tahun menemukan malam Lailatul Qadar, maka umur kita yang pendek itu akan sama seperti umurnya umat Nabi Nuh alaihi salam yang 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Tetapi kita bisa dapatkan dengan berlipat gandanya malam Lailatul Qadar yang kita beribadah di dalamnya. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.